kegaiban, hanya Allah yang tahu. Itu yang pertama, bagaimana kita menempatkan dengan doa ini posisi kita yang sangat terbatas. Lemah kita. Tapi Allah Khalik yang mengaturkan kita. Yang kedua, doa adalah sarana mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam salat sejak doa iftitah kita sudah menyerahkan diri, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sekeras siapapun, rakyat biasa, pemimpin, tungku, ulama, itu doanya, nggak ada doa lain. Tapi bagaimana ruh daripada bacaan itu kita kuatkan di dalam jiwa kita. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku, tidak ada lain Bapak Ibu kecuali kepada Allah mengatur alam semesta ini. Dengan mengingat, hati jadi tenang. Coba kalau kita sibuk dengan dunia ini, ad-dunya madana wastaghala minal qalbi. Kita pahami dunia itu sesuatu yang dekat. Dekat kita akan kembali kepada Allah. Ajal. Dekat suatu saat bumi ini akan hancur. Ya. Kiamat. Ya. Ini baru sedikit. Goncang. Sebagainya 100 lebih. Meninggal belum yang rusak, patah. Ya. Harta hilang dan sebagainya. Di semua ini Allah kehendak, takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus sabar. Doa untuk saling sharing, membantu sesama, ya. Maka pastikan diri kita Bapak Ibu sekalian dalam kondisi suci. Suci lahir, suci batin. Kan dianjurkan oleh Rasulullah. Sebaiknya selalu kita dalam suci. Ada wudu. Bukan hanya luarnya suci, tapi juga hati harus bersih. Bersih hati dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, baca Quran. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Terus sambil duduk. Tidak ada modal, tidak ada biaya. Hanya hati, ya, berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suci lahir, suci batin, bertobat, mengikuti semua tuntunan Allah dan Rasulullah. Kita geser dosa-dosa, kesalahan, perbuatan yang tidak sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati jadi tenang. Kenapa susah? Apa yang disusahkan? Tenangkan hati. Teguhkan semangat diri, jati diri. Kenapa harus tidak bisa tidur? Kita harus menenangkan, menikmati ruang-ruang hari-hari, jam yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Biarlah orang di sisi lain, tapi kenapa kita larut? Juga seperti orang itu, jangan. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, doa adalah permohonan dan harapan raja. Khauf, harapan, harap-harap cemas. Apa salat kita, doa kita diterima oleh Allah? Kita yakin, hakul yakin dengan proses yang baik. Harapan kita diterima oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ingin kita minta kepada Allah? Sederhana. Sehat jasmani, rohani. Kalau kita makan sedikit, berkah, halal. Kalau kita mencari rezeki, kita cari yang memang ridha Allah, ya. Supaya kita ini bisa prima, sehat pikiran, sehat hati, sehat jasmani, ya. Kemudian apa lagi? Supaya ditambah ilmu oleh Allah. Zidni ilman. Dalam upaya kualitas diri kita, meningkatkan bukan hanya frekuensi, jumlah, tapi kualitas. Sedikit tapi berkualitas ibadah yang kita lakukan. Apalagi harta berkah, anak berkah, istri berkah, rezeki kita berkah, ya. Apa lebih itu daripada kita harapkan, Bapak Ibu sekalian? Enggak ada. Oh, orang yang banyak pun rezeki belum tentu dia berkah, tenang hatinya belum, malah hansip. Menyena satu lembah emas ingin 2 emas, wah dia ni. Nah 2 perlu 3, enggak pernah cukup. Kapan bisa tenang? Enggak pernah tenang, malah khawatir jadinya. Maka yang sudah ada kita syukuri, supaya hidup kita tenang. Alhamdulillah, Allah masih memberikan saya hidup sehat, bisa mencari rezeki hari-hari, keluar rumah, masih bahkan bisa makan, minum, dan seterusnya. Dan ini terus kita ulang, ya. Doa sederhana dengan ikhlas kita, Allah insya Allah mengabulkannya. Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, jangan seperti diingatkan oleh Allah dalam surah An-Nahl. Wa idza massal insanu dzurra da'ana li jambihi qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu dzurrahu ka'an lam yad'una ila dzurrin massah. Apabila manusia ini ditimpa oleh Allah dengan kemudaratan, maka dia berdoa terus sambil tidur, li jambihi, qaidan sambil duduk, qaiman sambil berdiri, terus berdoa. Pegadah, ya Allah, berat, susah, khawatir, dimakut. Muno nasi gempal, lanjutan. Jadi begitulah, ya. Terkejut, lantai 2 ternuyuk, takut roboh, sebagainya. Falamma kasyafna, tapi ketika ujian ini tidak ada lagi, hilang, seolah-olah tidak ada ujian kita diberi oleh Allah. Lupa, gadah, semuanya hilang. Watai gebi daji, ya Allah meratib surah sebut, mendoa surah sebut, tiat dekat walau, dengan hiburan, ya, dan sebagainya, kadua. Jadi seperti itu, gadah doa-doa analibala. Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, doa adalah motivasi diri. Coba mari utama doa. Seolah-olah beban Bapak Ibu gada dalam diri kita, ringan perasaan. Karena hubungan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu doa diikuti dengan usaha. Baik mendoa sembahyang tan itu. Mendoa mentah meratib. Menyohana tak usaha panai tekar di mayang. Menyona tak usaha adaan kaya kan tak duk senang.
doa dan usaha tidak bisa lepas, ya sepadan. Rasulullah dalam hadis Tirmizi mengatakan, ada Allah wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dan kamu harus yakin Allah menerima doa itu. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lah. Ingat olehmu, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak akan menerima doa dari hati-hati yang lengah dan lalai. Hati abah ngomong, hati yang lain tidak. Tadi khusuk wa nakhsya'u wa nudhillu wa nastaqin. Makanya diatur waktu-waktu hari Jumat berdoa, malam Jumat, sepertiga akhir waktu malam, ya, berdoa kepada Allah, bangun tahajud. Itu kan komunikasi langsung ya, tahajud. Sinyalnya kuat, nggak ada gangguan. Ya. Waktu sahur, waktu sujud, salat, antara azan dan iqamah, ya. Pada waktu Ramadan, ya. Kalau di tanah haram, di Makkah, di Multazam, di pintu Ka'bah, di Hijri Ismail, ya. Kalau di Madinah, di Raudhah, ya. Makam Rasulullah. Ada juga di Makkah, makam Ibrahim. Kita berdoa, ya. Itu berdoa menenangkan semangat. Kata berdoa sang semangat, timbul motivasi kembali, ya, untuk melakukan aktivitas, ya. Penyahana doa, karena itu otak ibadah, ya. Kita buka toko, kita tamangkan tu bismillah, bantai bismillah, supaya gebi selamat, bisa tabeda sehingga benga, alhamdulillah, ya. Seterusnya lah doa penguatan batin kita, ya. Karena itu Bapak sidang jamaah sekalian, ada juga doa yang langsung seperti doa orang tua kepada anak, ya. Maka orang si hanjit ban bengeh, hai bergelantir tak hanjit terus anjir, nyen doa, kata orang tua itu doa, ucapan orang tua doa pada anak. Tak boleh, marah ya marah, tapi orang tua harus senyum kepada anak, berselamat, bagi anak yang saleh, ya. Baik gelantir tak, tak boleh gelantir. Gelantir tapi tak orang, sebagainya. Mungkin kalau orang sih, bagi gelantir tak, sebagainya. Nah, jadi doa orang tua kepada anak, ya, langsung, ya. Doa anak pada orang tua juga begitu, boleh, ya. Tapi anak juga yang tidak pernah berdoa kepada orang tua, dia tidak hidup berkah, kata Rasulullah. Rezekinya seret, gak berkah. Makanya semua kita lakukan sesederhana mungkin, tapi terus menerus. Ahabbul a'mal ilallah ta'ala adwamuha wa in qalla, rawahu Muslim. Amal yang sangat disukai, disenangi oleh Allah, yang berkesinambungan terus menerus, walaupun sedikit, sederhana. Punya sedekah 5,000 pijit, 1,000 pijit, tapi terus. Baik tajuk le, ingat pakai le tak kurang dia. Salat juga begitu, ada salat fardu, terus salat sunat, terus menerus kita lakukan. Salat sunat zuha pagi hari jam 8, jam 9, dan salat-salat sunat lainnya, tahajud atau sunah hajah lainnya, kita bisa lakukan. Kenapa kita harus berat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
Allah itu baik. Allah sangat senang kepada orang-orang yang bersih, yang baik. Allah menerima yang baik-baik. Allah tidak menerima yang tidak baik. Innallaha taibun yuhibbul jamal. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu sangat baik. Allah suka kepada yang baik-baik. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan baik, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Quran. Baca Quran juga sebuah zikir, Bapak Ibu sekalian. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya sebuah kebaikan. Wal hasanatu asyru amsalihha. Sebuah kebaikan itu diberi 10, dari 1 jadi 10. La aqulu alif lam min harfun. Saya tidak mengatakan kata Rasulullah alif lam min itu satu huruf. Walakin alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Alif lam mim kita baca berarti 3 huruf, 30 kebaikan. Kan di mana-mana harus kita kejar, memperbanyak investasi. Yang investasi kita simpan di Lauh Mahfuz, disimpan oleh Allah, nanti akan dikembalikan kepada kita tanpa kurang. Tapi uang yang kita simpan di bank, kita ambil bisa berkurang, terus habis. Di sana nggak habis-habis simpanan kita. Pilih yang mana? Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia. Karena itu kita berdoa, in taj'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Jadikan Quran itu sebuah media menenangkan hati, ya Allah. Wa nurun sadri. Lewat Quran jadi cahaya dalam dada. Wajala huzni wa zahaba hammi. Dengan Quran menghilangkan kegundahan dan menghilangkan kesusahan. Kan ada seorang sahabat nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Lantas tanya kepada Ibnu Mas'ud, apa obatnya? Kadang-kadang obat kita bisa sembuh dengan spiritual, pendekatan diri dengan Allah. Nggak bisa mampan dengan pil medis. Rupanya dikatakan baca Quran, ambil Quran, baca Quran. Mudah-mudahan hatimu jadi tenang. Atau berikutnya, sering ke majelis zikir. Di mana-mana ada tausiah majelis zikir, datang, dengar tausiah, akan menenangkan perasaan yang selalu gundah. Atau bangun malam tahajud sepertiga malam akhir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang lebih daripada itu kita lakukan? Dan apalagi yang ingin kita cari di dunia yang sementara ini, kalau tidak sebuah kebahagiaan? Itulah Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hal semua menguatkan semangat kita di dalam menenangkan baik hati, pikiran, perasaan kita. Selalu kita menghindari dari hal yang tidak baik. Mudah-mudahan kita diberi ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita ingat, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. An-Nahl 78 ya. Ingat, semua kita ketika lahir ke dunia ini nggak ada apa-apa kan? Kemudian Allah menguatkan
pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, dilengkapi organ-organ ini. Jadi manusia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang sangat sempurna dijadikan oleh Allah. Apa yang kurang? Bisa mendengar. Ketika orang panggil, ada suara azan terdengar. Kenapa kita jadikan tuli telinga ini? Padahal tinggal dekat masjid, dekat manasah, nggak ada kesibukan. Kenapa berat kaki? Karena mendengar ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apalagi ya, mau gerugi geliung sebagainya. Kenapa tuli? Ya. Karena tuli itu juga jadi sebuah implikasi dampak nanti masuk neraka, membiarkan panggilan Allah. Ya. Gehai orang si, hai, si peloh gehai galam dah saud, hai pek loh, kemenan bengeh orang si. Sinyo hai halau salah, di mana-mana hai halau salah, tak mau peduli, membiarkan lewat hai halau salah. Saya kira mau apa lagi? Mau gempa lagi, tsunami lagi, naudzubillah. Kemudian penglihatan, kita bisa melihat ini salah, benar atau tidak. Ya. Juga kalau kita biarkan ada mata melihat, kita biarkan ini kemungkaran, juga salah satu penyebab masuk neraka. Termasuk hati juga seperti itu. Mari Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, kita paling bersyukur kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Mari kita perbanyak ingat kepada Allah, dan mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah, dan mari kita terus internalisasi dengan akhlak mulia, akhlak Rasulullah, dan kita jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian dan tuntunan kompas hidup bagi kita umat Islam insya Allah. Demikian Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, mohon maaf lebih kurang lebih. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.